Lah kenapa kok Nabi Muhammad itu kok ditaruhnya paling akhir ya? Kan paling sempurna. Siapa Nabi yang paling afdal? Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok ditaruhnya di paling akhir? Sampai berjumpa di episode berikutnya. Minum teh dulu. Nah, sekarang kita bahas lagi. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai nabi yang urutannya terakhir? Kita semuanya sama-sama mengetahui bahwasanya yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu berupa cahaya. Bahkan dalam hadis Nabi SAW sendiri juga menyampaikan kuntu nabiyan wa adamu munjadilun fi tinatih au kama qal. Aku telah menjadi seorang nabi dan sedangkan Adam itu masih berupa adonan tanah. Jadi sebelum terciptanya Nabi Adam itu sudah ada sosok Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Allah munculkan nabi yang pertama itu adalah Nabi Adam alaihis salam. Setelah itu nabi yang lainnya kemudian ditutup, yang paling akhir adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul adalah Rasul yang terakhir. Dikatakan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 40, makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukan ayah daripada salah seorang di antara kalian, akan tetapi beliau itu adalah utusan Allah dan penutupnya para nabi. Khotaman nabiyyin boleh, dibaca khotim juga boleh. Taknya di fathah boleh, di kasrah juga boleh. Ada dua riwayat pembacaan seperti itu. Maknanya apa? Maknanya setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi orang yang bisa menjadi nabi. Makanya kalau ada orang setelah Nabi Muhammad mengaku mendapatkan wahyu, maka kalau orang itu laki-laki berarti dia mendapatkan wahyuni, kalau perempuan mendapatkan wahyudi. Tapi kalau wahyu ilahi itu tidak mungkin didapatkan setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa kok ditaruhnya itu di paling akhir? Nabi menjelaskan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang maknanya Nabi menceritakan perumpamaan antara aku dengan para nabi sebelumku itu seperti orang yang membuat satu bangunan. Bangunan itu dibuat sangat indah, sangat baik, menarik untuk dilihat. Semua bangunan itu dibuat sedemikian rupa sampai akhirnya bangunan itu jadi sempurna semuanya kecuali ada satu tempat untuk batu bata yang masih kosong. Ketika orang datang menyaksikan bangunan itu, orang semuanya kagum. Kemudian mengatakan ini bangunannya bagus, tapi kenapa batu bata ini kok enggak ada? Ini keindahan bangunan itu kelihatan enggak karena ada satu bata yang kosong itu? Seakan enggak kelihatan. Kemudian Nabi menyatakan aku adalah batu bata yang kosong itu yang datang sebagai penutup daripada para nabi dan menyempurnakan syariatnya para nabi. Lalu apa hikmahnya Nabi Muhammad SAW diletakkan di akhir? Karena kalau nabi-nabi sebelumnya itu diutus hanya untuk umat yang terbatas. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk semua makhluk. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakan wahai Muhammad, wahai manusia, aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Artinya apa? Nabi Muhammad itu adalah nabi untuk semua makhluk. Bukan hanya yang sezaman dengan Nabi, bahkan yang sampai zaman setelahnya Nabi Muhammad SAW. Dan nabi yang terakhir ini harus paling sempurna. Kenapa? Karena nabi-nabi yang lain itu lingkupnya terbatas. Nabi Muhammad SAW itu diletakkan di akhir.
umatnya bukan hanya berjumpa dengan Nabi, tapi juga umat yang selanjutnya yang gak berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Umat-umat yang berkembang dan akalnya semakin lama semakin cerdas. Makanya mukjizatnya Nabi Muhammad SAW bukan hanya mukjizat sekedar yang bisa dilihat oleh orang yang ada di zamannya. Bukan hanya membelah laut yang lihat, hanya orang yang hidup di zaman itu. Bahkan gak semuanya bisa lihat. Akan tetapi mukjizatnya Rasulullah SAW itu Al-Quran. Yang bisa dirasakan kebenarannya bukan hanya untuk orang yang hidup di zaman Nabi, sekalipun yang hidup setelah zamannya Rasulullah SAW. Sampai saat ini pun kita semuanya punya mukjizat, bahkan di rumah kita masing-masing. Apa mukjizat Nabi yang kita miliki di rumah kita? Yaitu Al-Quran. Karena kesempurnaan itulah dan karena beratnya tantangan dakwah itulah Allah pilihkan Nabi yang sempurna diletakkan paling akhir, yaitu Rasulullah SAW. Seandainya kita ini cuma hanya sekedar pernah dengar Nabi Muhammad dari jarinya keluar air, membelah bulan, enggak begitu mantap kita. Tapi ketika kita tahu Nabi Muhammad itu mendapatkan Al-Quran dan kita menyaksikan bagaimana Al-Quran itu terbukti kebenarannya, baik penemuan-penemuan secara sains dan ilmu-ilmu yang lainnya, ternyata Al-Quran ini adalah benar, maka ketika itu kita yakin bahwasanya memang benar mukjizat ini diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW dan kita menjadi umat yang imannya tetap terjaga sekalipun kita hidup 1400 tahun setelah masa hidupnya Nabi Muhammad, tapi iman kita itu terjaga karena kesempurnaannya Rasulullah dan karena mukjizat yang paling istimewa yaitu Al-Quran. Bayangkan ini 1400 tahun dari masa hidupnya Nabi loh kita ini. Tapi tetap keimanan kita ini masih terjaga. Kita bukan hanya mengimani Nabi Muhammad, tapi kita pun juga mencintai Nabi Muhammad SAW. Itulah hikmahnya Allah turunkan Nabi yang di akhir, Nabi yang paling sempurna fisiknya, akhlaknya dan mukjizatnya pun juga paling hebat yaitu Al-Quran dan banyak mukjizat-mukjizat yang lainnya. Bisa dipahami ya? Jadi kenapa kesempurnaan Nabi Muhammad SAW itu menjadikan beliau diletakkan yang paling akhir. Biasanya begini dah. Biasanya kalau ada misalkan ya ini perumpamaan aja biar kita paham. Biasanya kalau ada satu kejuaraan ada satu tim lawannya itu lemah. Lawannya itu perumpamaan itu lawannya lemah. Pasti dia mengeluarkan pemainnya yang terbaik, tapi yang paling baik itu disimpan. Semua pemain terbaik dikeluarkan, tapi yang terbaik di antara semua yang terbaik itu pasti disimpan. Kenapa? Untuk pertandingan yang lebih berat. Begitu juga untuk keadaan kondisi yang lebih berat, maka disimpan Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW itu untuk umat akhir zaman. Wah itu kan Nabi Ibrahim lawannya Namrud, Nabi Musa lawannya Fir'aun. Siapa lawannya Nabi Muhammad? Musuhnya Nabi Muhammad tuh enggak sehebat Fir'aun dan Namrud. Anda salah. Musuhnya Nabi Muhammad SAW itu terus ada bahkan sampai Nabi itu sudah wafat. Nabi Musa dengan wafatnya Fir'aun selesai. Nabi Ibrahim dengan wafatnya Namrud selesai. Tapi Nabi Muhammad dengan wafatnya Abu Jahal muncul musuh lagi orang-orang munafik. Beliau sudah meninggal dunia bahkan sampai sekarang masih ada musuhnya Nabi Muhammad SAW. Ada orang-orang yang mengeluarkan propaganda menghina dan mencaci maki Nabi. Terus ada musuhnya Rasulullah itu. Oke benar Nabi itu Nabi yang paling besar ujiannya. Kenapa? Karena musuhnya tetap ada. Dan umat-umat Nabi inilah yang menghadapi musuh-musuhnya Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka melancarkan propaganda untuk menjelek-jelekkan Nabi Muhammad, maka kita semuanya harus melancarkan propaganda untuk meyakinkan orang tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Jadi siapapun yang menunjukkan kerendahan atau merendahkan Nabi Muhammad, maka kita akan tampil dan kita akan lawan bukan dengan kekerasan, tapi dengan ilmiah, dengan ikhtiar kita, dengan apa yang kita miliki untuk menunjukkan kebesaran Nabi Muhammad SAW. Itu cara yang paling bagus begitu. Paham ya? Jadi paling berat ujiannya itu Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Nah, dan diutusnya Nabi itu adalah demi untuk memberikan hidayah kepada kita. Memberikan hidayah, jadi sebab hidayah kepada kita dan untuk agar kita semuanya ini menjadi orang-orang yang beriman.